Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Ilahi Robbi, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan presentasi kali ini. Dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta Bimbingan dan Konseling SMA Ibu Wilia Novianti MPD yang kami hormati, dan rekan-rekan B1 dan B2 Bimbingan dan Konseling non-reguler 2019 yang kami banggakan. Izinkan saya selaku moderator kelompok 5 memimpin jalannya acara presentasi kali ini. Kami di sini akan menjelaskan mengenai teknik-teknik pemahaman peserta didik SMA. Baik rekan-rekan, sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai keyakinannya masing-masing di dalam hati. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik rekan-rekan, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Buranim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enranim dari kelas B2. Saya pengertian dan teknik pemahaman peserta didik. Pemahaman individu menurut Aiken diartikan sebagai addressing the presence of magnitude of one or more personal characteristic as in human behavior and mental process includes such products as observation, interview, rating scale, checklist, inventories, projective, technical, and tests. Pengertian tersebut diartikan bahwa pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau kelompok individu. Cara yang digunakan meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik project, dan beberapa jenis tes lainnya. Kegiatan bimbingan dan konseling tidak serta-merta berjalan tanpa arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Ada cara dan teknik yang memahami individu yang akan melakukan bimbingan dan konseling. Setiap individu yang melakukan bimbingan dan konseling ini memiliki masalah yang berbeda, maka konselor harus bisa memahami setiap individu dengan berbagai teknik yang ada. Pemahaman yang dilakukan oleh konselor melalui beberapa cara yang harus diperhatikan, seperti yang pertama, pendekatan dengan alat-alat yang digunakan. Yang kedua, aspek-aspek pribadi yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mengolah dan menginterpretasi data agar dapat digunakan untuk mendapat pemahaman terhadap individu. Dan yang keempat, melakukan pelayanan. Konselor harus memahami dan memperhatikan setiap individu dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang meliputi keseluruhan kepribadian siswa beserta latar belakang yang berkaitan tepat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, identitas diri. Yang kedua, kondisi jasmani kesehatan. Yang ketiga, kapasitas dan kecakapan. Keempat, sikap dan minat. Kelima, watak dan temperamen. Keenam, aspirasi sekolah dan pekerjaan. 7. Aktivitas sosial. 8.
hobi dan pengisian waktu luang. Kesembilan, keluarbiasaan dan kelainan. Poin ke-10, latar belakang keluarga siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratningsi dengan nomor NIM 190102 terkait dengan pemahaman seorang konselor terhadap konseling. Berikut beberapa cara yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah pendekatan dengan alat-alat yang digunakan. Kedua, ada aspek-aspek pribadi yang akan dikembangkan. Ketiga, mengolah dan menginterpretasi data agar dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman terhadap individu. Keempat, melakukan pelayanan. Konselor juga harus memahami dan memperhatikan setiap individu atau peserta didik yang meliputi keseluruhan kepribadian siswa beserta latar belakang yang berkaitan. Dapat diuraikan secara lebih rinci. Yang pertama seperti identitas diri, kondisi jasmani kesehatannya, kapasitas dan kecakapannya berkaitan dengan kemampuan yang bersifat potensial yang terkandung dan bersifat umum atau sering disebut dengan kecerdasan dasar. Ada sikap dan minat, watak dan temperamen, merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam kepribadian seseorang, sama dengan unsur-unsur kepribadian lainnya. Kemudian ada aktivasi sosial, aspirasi sekolah dan pekerjaan atau karir, hobi dan pengisian waktu luang, waktu senggang, lebih menunjukkan aktivitas untuk kepentingan pribadi baik hobi maupun aktivitas sosial. Atau keluarbiasaan dan kelainan yang dimiliki siswa. Keluarbiasaan biasanya dapat dilihat dari kemampuan dan prestasi-prestasi yang menonjol dari siswa. Kemudian ada latar belakang keluarga siswa. Latar belakang keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa dapat berupa keadaan sosial ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan keluarga, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Teknik yang dapat membantu para konselor dalam memahami individu untuk memberikan bimbingan dan konseling terjadi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah tes dan non-tes. Dan teknik tes merupakan usaha pemahaman individu dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, maka hasil dari pemahaman tersebut berupa hasil-hasil angka dan hasil ukur. Dari teknik tes ini ada 4 cara. Dan keempat ada daftar cek, di mana daftar yang berisi unsur-unsur yang mungkin pada tingkah laku atau kegiatan individu yang diamati. Daftar ini bisa digunakan dalam kegiatan observasi individu atau kelompok. Dan yang kelima ada alat-alat mekanis, yaitu alat yang dipergunakan sebagai pembantu dalam proses wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan kepada tujuan tertentu selain memberikan keterangan antara kedua belah pihak yang terlibat. Dan yang keenam ada angket, di mana angket ini merupakan alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mendapat jawaban. Angket sama dengan kuesioner, di mana jika diralat bentuk kuesioner ada 3 macam. Yang pertama ada pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah disediakan sehingga orang yang menjadi sasaran hanya perlu memilih jawaban. Jadi sifatnya terikat, artinya tidak dapat dijawab secara bebas. Yang kedua ada pertanyaan terbuka. Dalam bentuk ini seseorang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Dan yang ketiga ada open and close questionnaire, yaitu campuran dari bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka. Kemudian selain angket ada biografi dan autobiografi. Biografi dapat membantu untuk mengetahui perkembangan hidup secara menyeluruh dan garis besarnya. Autobiografi untuk mengetahui perkembangan diri secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada
Sosiometri merupakan alat untuk meneliti struktur sosial individu dalam suatu kelompok, dasar relasi sosial dan status sosial individu yang bersangkutan. Metode ini biasanya untuk menyelidiki kira-kira 100 orang, karena apabila terlampau banyak jumlah orang yang diteliti maka hasilnya tidak akurat. Baik atau tidaknya hubungan sosial antara individu dan individu lainnya dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama ada frekuensinya, sering atau tidaknya anak itu bergaul, karena apabila terlampau banyak jumlah orang yang diteliti maka hasilnya tidak akurat. Baik atau tidaknya hubungan sosial antara individu dan individu lainnya dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama ada frekuensinya, sering atau tidaknya anak itu bergaul. Kemudian intensitas, yaitu menilai akrab atau tidaknya mereka bergaul. Dan terakhir yaitu popularitas, mengukur batas atau sedikitnya teman bergaul yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin banyak teman dalam hubungan sosialnya, maka semakin baik social relation yang dimiliki, dan begitu sebaliknya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriyah Fisabilillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pemahaman peserta didik dalam bimbingan konseling. Poin yang pertama, memberikan warna profesional pada layanan bimbingan konseling. Dan poin yang kedua, mendasari pelaksanaan setiap layanan bimbingan dan konseling. Poin yang ketiga, hasil dari pemahaman individu menjadi tumpuan dari setiap layanan bimbingan konseling. Sebagai dasar untuk menentukan jenis bantuan yang memberikan pemberian bantuan layanan bimbingan dan konseling, memerlukan dasar penentuan jenis layanan individu yang akan memperoleh bantuan yang terarah sehingga apa yang diharapkan akan tercapai. Berikut penjelasannya. Yang pertama, memberikan warna profesional pada layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, di setiap jenis dan strategi layanan memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dilakukan secara sistematis. Jadi, apabila terjadi kegagalan maka dapat ditelusuri ke belakang. Ada dasarnya. Lalu jika ada kesalahan, ada letaknya. Setiap langkah dalam memberikan layanan harus punya dasar. Misal diagnosis butuh data. Dan poin yang kedua, mendasari pelaksanaan setiap layanan bimbingan dan konseling. Karena dengan pemahaman individu dapat diketahui karakteristik, masalah, dan kebutuhan bimbingan dari individu yang bersangkutan. Poin yang ketiga, hasil dari pemahaman individu menjadi tumpuan dari setiap layanan bimbingan dan konseling dalam hubungan dengan prediksi diagnosis dari setiap layanan bimbingan dan konseling. Dalam hubungan ini dapat diprediksi dengan sebuah evaluasi program layanan bagi individu yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini, dalam bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan adanya pengembangan bakat, minat, dan hobi yang harus kita ketahui sebagai konseli. Maka dilakukan sebuah tes-tes yang sebelumnya telah dijelaskan, mulai dari non-tes dan tes, ya. Lalu di sini pengembangan bakat minat. Di sini ada beberapa fungsi bimbingan konseling. Adapun masalah yang akan dibahas di sini tentang fungsi bimbingan dan konseling sebagai fungsi pemahaman, fungsi pencegahan atau preventif, fungsi pengetasan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang pertama, poin fungsi pemahaman.
Fungsi pemahaman di sini yaitu bimbingan yang membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, yaitu mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu dengan keperluan pengembangan siswa. Di sini berdasarkan pemahaman ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Pemahaman ini mencakup yang pertama pemahaman tentang diri sendiri, yaitu siswa, terutama oleh siswa sendiri, orang tua, guru, dan pembimbing. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan siswa, termasuk dalam lingkungannya keluarga dan sekolah. Yang poin terakhir, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Di sini pemahaman peserta didik ada poin pencegahan. Poin pencegahan ini disebut juga dengan fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengatasi untuk mencegah masalah konseli. Di sini ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya atau menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nur Arifin dengan NIM 190102284. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu aspek-aspek yang perlu dipahami oleh guru. Nah, di sini ada 4 aspek. Yang pertama ada aspek kultural. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman, terutama zaman yang serba canggih seperti sekarang, banyak menimbulkan modernisasi di segala bidang kehidupan manusia. Nah, dan tentunya lembaga pendidikan ini tidak terlepas dari fungsinya sebagai kehidupan masyarakat dalam prakteknya mampu membantu manusia, dalam hal ini siswa, agar bisa mencarikan pemecahannya dari masalah-masalah dari modernisasi itu sendiri. Nah, karena adanya modernisasi ini atau perkembangan zaman ini, guru perlu paham tentang dampak yang akan terjadi dan perlu menjelaskan juga kepada peserta didik atau kepada siswa mengenai dampak negatif maupun positif dari perkembangan zaman. Nah, yang kedua ada aspek pendidikan. Nah, tentu saja aspek ini harus dipahami oleh semua guru. Tapi arti dari pendidikan itu apa sih? Nah, pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa pada anak didik yang belum dewasa, atau dalam hal ini dari guru kepada muridnya. Nah, yang ketiga ada aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini sangat berkaitan sekali ya dengan persoalan siswa, di mana siswa ini sering dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau dalam hal ini lingkungan sekolah. Nah, artinya tidak ada niat dari siswa ini untuk mengabaikan kegiatan sekolah, tidak berbuat gaduh di kelas, dan contoh lainnya adalah tidak selalu menyendiri dan respek terhadap lingkungan sekolahnya atau lingkungan lebih kecilnya, lingkungan kelasnya. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua siswa seperti itu kan. Nah, jadi di antaranya banyak juga siswa yang mengabaikan hal-hal yang barusan tersebut, misalnya sering berbuat gaduh di kelas, sering mengabaikan tugas-tugas. Nah, siswa-siswa yang seperti itu perlu
ditangani secara khusus atau bahkan secara serius terkait dengan hal tersebut. Maka untuk mengatasi hal itu, guru ini perlu menangani siswa itu secara khusus, yaitu dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa-siswa itu. Nah, yang keempat dan yang terakhir ada aspek lingkungan. Karena siswa ini tidak dapat dipantau secara langsung, maksudnya tidak dapat dipantau secara langsung itu 24/7 atau setiap saat. Nah, maka kemungkinan terjadi pelanggaran atau kenakalan itu pasti akan terjadi, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kita kan tahu kalau jumlah siswa yang ditangani setiap guru itu ada banyak, jadi tidak semua siswa dapat di-cover atau dilihat, diawasi setiap saat. Ada juga siswa yang melakukan kenakalannya kalau di dalam sekolah masih bisa terlihat atau misalnya masih bisa terpantau. Nah, kalau di luar sekolah kan kita tidak tahu sebagai guru. Nah, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian atau perlu adanya bimbingan secara khusus untuk siswa-siswa. Jadi dia itu mempunyai bekal setelah pulang sekolah bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan. Jadinya siswa mempunyai niat dan pikiran bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terdapat kesimpulan. Pemahaman pada peserta didik merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan, karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Dalam penerapan teknik pemahaman individu ini dilaksanakan dua hal, yaitu tes dan non-tes. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.